Hai Interisti, Forza Inter. Kembali lagi dengan channel Update Inter, channel yang akan membahas informasi terbaru dari Inter Milan khusus untuk Anda. Dan inilah berita hari ini. Keputusan untuk menunda pertandingan Inter Milan melawan Sassuolo membuat pelatih Antonio Conte tidak senang. Sang pemuncak liga seharusnya memainkan laga lanjutan Serie A pekan ke-28 tersebut pada Minggu dini hari tadi di Stadio Giuseppe Meazza. Tetapi karena adanya kasus 4 pemain Inter yang positif COVID-19, maka pertandingan tersebut terpaksa ditunda. Tuttosport melaporkan bahwa Conte tidak senang dengan penundaan pertandingan tersebut di saat pasukannya dalam performa terbaik setelah meraih 8 kali kemenangan secara beruntun dan unggul 9 poin di puncak klasemen Serie A. Tidak hanya Conte yang kecewa, kubu Sassuolo juga dikabarkan menentang dan tidak puas dengan penundaan pertandingan karena keputusan penundaan itu diambil hanya berdasarkan 4 kasus COVID-19. Sementara peraturan yang telah ditetapkan oleh protokol liga sebanyak 10 kasus. Selain itu, akibat dari dijadwal ulangnya laga tersebut, tim asuhan Antonio Conte bisa mengalami tumpukan jadwal pada bulan April. Inter diperkirakan akan menghadapi Sassuolo pada Rabu 7 April, hanya beberapa hari setelah menghadapi Bologna. Sementara mereka akan menghadapi 2 pertandingan tengah pekan dalam sebulan, Nerazzurri harus bersiap untuk persiapan pertandingan yang lebih singkat dari perkiraan semula. Sementara itu, Conte juga berusaha untuk menjaga para pemain yang diisolasi selama sisa bulan Maret dengan aturan latihan, peralatan, dan panduan nutrisi yang diberikan kepada para pemain, karena mereka dijauhkan dari tempat latihan. Laporan dari La Gazzetta dello Sport mengabarkan jika tak ada penambahan kasus positif COVID-19 baru di tubuh Inter usai tes yang dilakukan kemarin. Pagi ini waktu setempat, Inter sudah mengantongi hasil tes swab yang dilakukan kemarin yang menunjukkan hasil negatif. Otoritas kesehatan lokal kota Milano sendiri sudah memerintahkan seluruh skuad Inter untuk menjalani karantina total dan menangguhkan seluruh aktivitas klub, termasuk berlatih hingga Minggu dini hari. Akan ada evaluasi terbaru yang akan dilakukan otoritas kesehatan lokal kota Milano pada hari Senin besok, termasuk apakah mereka akan memberi lampu hijau kepada para pemain yang mendapatkan panggilan untuk memperkuat tim nasional masing-masing untuk meninggalkan Milano. Namun ide untuk melepas para pemain di jeda internasional kali ini ditentang oleh pelatih Antonio Conte. Ia lebih senang melihat para pemainnya tetap bertahan di Milano ketimbang nantinya melihat mereka kembali dalam kondisi kelelahan pasca jeda internasional. Pelatih tim nasional Italia Roberto Mancini mengumumkan para pemain yang ia panggil untuk laga kualifikasi Piala Dunia mendatang, dan dalam daftar tersebut terselip 3 punggawa Inter, yakni Alessandro Bastoni, Nicolo Barella, dan Stefano Sensi. Berbicara Sensi, cukup menarik Mancini tetap menyertakan namanya mengingat gelandang mungil ini baru mencatatkan 59 menit bermain saja dalam 2 bulan terakhir dan tak pernah bermain sebagai starter sejak 30 September. Namun demikian, sejauh ini belum ada lampu hijau yang diberikan otoritas kesehatan lokal kota Milano kepada para punggawa Inter untuk meninggalkan kota ini. Sementara itu, pelatih Denmark Kasper Hjulmand kecewa tak bisa diperkuat oleh Christian Eriksen karena kasus positif COVID-19 di tubuh Inter. Ia mengaku sangat kesal salah satu bintang di skuadnya tersebut tak tersedia untuk laga kualifikasi Piala Dunia mendatang. Sementara itu, pelatih tim nasional Belgia Roberto Martinez tetap percaya diri situasi di Inter akan berubah dan setidaknya bisa menggunakan tenaga Romelu Lukaku di laga ketiga akhir Maret nanti. CEO Inter BP Marotta sudah kembali ke kediamannya usai menjalani perawatan dan observasi selama 10 hari karena COVID-19. Laporan dari La Gazzetta dello Sport dan Sport Mediaset mengklaim jika Marotta sudah diizinkan untuk pulang pasca kondisinya semakin membaik.
Ia sudah dirawat di Rumah Sakit Humanitas sejak 11 Maret lalu dan sudah diperbolehkannya untuk kembali ke kediamannya. Berarti ia bisa merayakan ulang tahunnya yang ke-64 di rumahnya pekan depan 25 Maret. Menurut fcinternews.com, masa kontrak Belotti akan berakhir pada Juni 2022 dan tampaknya ia tidak ingin memperbarui kontraknya dengan klub Turin tersebut. Inilah alasan kuat mengapa sang pemain akan dilepas bursa transfer musim panas ini untuk menghindari kehilangannya secara gratis. Inter Milan sendiri masih terus mencari pelapis yang sempurna untuk Lautaro Martinez dan Romelu Lukaku, dan Belotti merupakan sosok yang tidak diragukan lagi kemampuannya untuk mengisi peran tersebut. Tapi tentunya masih terlalu dini untuk membicarakan masalah negosiasi transfer dan angkanya. Namun ada tanda-tanda ketertarikan kuat dari para pesaing dan Inter mesti tetap waspada. Rencana Marseille mendatangkan Arturo Vidal dikabarkan menemui jalan buntu. Gelandang Inter Milan itu menuntut gaji yang terlampau tinggi. Oleh karena itu, pemain tim nasional Chile itu bisa tinggal 1 musim lagi di Milano, menurut laporan dari Passion Inter. Setelah merebaknya kabar dalam beberapa hari terakhir tentang rencana Marseille untuk merekrut Arturo Vidal setelah dilantiknya George Sampaoli sebagai pelatih mereka. Edisi online Gazzetta dello Sport berfokus pada Andrea Ranocchia yang mengalami dampak penundaan Inter Sassuolo. Bek gaek itu harusnya bisa turun sebagai starter lagi menggantikan Stefan de Vrij yang positif COVID-19. Andrea adalah seorang leader di ruang ganti, tetapi mengingat kontraknya akan berakhir musim ini dan belum adanya tanda-tanda penawaran kontrak baru dari manajemen, tidak dapat dipungkiri bahwa dia mungkin memutuskan untuk mengakhiri karirnya di Inter dan mencari klub yang bisa menjaminnya sebagai pemain starter. Inter telah bergabung dalam perlombaan untuk mendapatkan kontrak gelandang Liverpool Georginio Wijnaldum. Seperti diberitakan dalam koran Spanyol, Barcelona telah mengidentifikasi Wijnaldum sebagai target transfer dan pelatih Ronald Koeman ingin bereuni dengan rekan senegaranya itu. Inter juga menunjukkan minat pada pemain berusia 30 tahun itu dan diyakini siap bertarung melawan Blaugrana untuk mendapatkan tanda tangan sang pemain. Melalui calciomercato.com, Inter berencana meminjamkan pemain muda Lucien Agoune dan Lorenzo Pirola lagi musim depan. Nerazzurri ingin keduanya mendapatkan lebih banyak pengalaman di tim utama sebelum meninjau masa depan mereka di akhir musim 2021-2022. Agoune dipinjamkan selama 1 musim di Spezia, sementara Pirola bermain untuk Monza di Serie B. Keduanya telah menikmati jumlah waktu bermain yang wajar di klub pinjaman masing-masing setelah memulai musim ini dengan kurang baik.